Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, ketika mereka disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetar hatinya. Jadi ciri-ciri orang yang beriman adalah ketika dia disebutkan nama Allah, maka bergetar hatinya. Itu salah satu bentuk keimanan seseorang. Maka ketika ada orang yang melakukan maksiat, ada orang ingin melakukan perbuatan dosa, ada saudara yang mengingatkan, hati-hati, Allah memantau kita. Bergetar, ada rasa takut ketika disebutkan nama Allah, maka itu masih ada ciri-ciri orang yang beriman ada pada diri orang tersebut. Yang berbahaya adalah ketika orang melakukan maksiat, tidak ingat Allah, bahkan diingatkan tentang keberadaan Allah yang selalu memantau kita, maka dia tidak merasa Allah itu ada dan memantau setiap gerak-gerik kita. Ini yang berbahaya, sehingga orang tersebut akan merasa Allah itu tidak ada bersama dirinya. Maka ciri-ciri orang beriman yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, idza dzukirallah, ketika disebutkan nama Allah, maka bergetar hatinya, merasa dirinya selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan ketika diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat di sini bisa bermakna dua hal. Ayat bisa bermakna Al-Quran yang kita baca, atau ayat yang kedua bisa kita maknai dengan tanda-tanda kebesaran Allah, seperti kita melihat keindahan alam yang ada di sekeliling kita. Bertambah keimanan kita, melihat gunung, melihat pantai, melihat panorama yang indah, yang semua itu kita meyakini adalah ciptaan Allah. Maka semakin bertambah keimanan kita di saat kita melihat, bertadabbur, melihat keindahan alam ciptaan Allah. Jika dua hal ini ada pada diri seseorang, maka insya Allah orang tersebut adalah dikategorikan orang-orang yang memiliki keimanan. Bergetar ketika disebutkan nama Allah, dan ketika melihat keagungan Allah, melihat keindahan alam semesta yang ada di sekitarnya, maka semakin bersyukur kepada Allah, semakin menyanjung Allah. Dan ini meyakini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita syukur. Semakin bertambah keimanan ketika melihat gunung, Masya Allah, alangkah hebatnya Allah. Dan kita merasa diri kita kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan Allah. Makanya saya berpesan kepada seluruh jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita ada rihlah, melakukan perjalanan wisata, maka niatkan yang pertama kali itu adalah mentadabburi alam Allah. Maka kalau niat kita adalah mentadabburi alam Allah, maka ada makna yang tersirat, ada sesuatu yang bertambah pada diri kita di saat kita melihat keindahan ciptaan Allah. Nah, ini yang menjadi dasar keimanan seseorang. Seorang ketika disebutkan nama Allah, bergetar hatinya, maka ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan ketika diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, semakin meningkat keimanan kita kepada Allah. Silahkan berwisata dimanapun, di tempat yang indah manapun. Namun ketika kita melihat tempat indah yang ada di sekeliling kita, kita meyakini Masya Allah, alangkah besar ciptaan Allah. Nah, kalau ini kita niatkan di setiap rihlah kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, maka insya Allah kita bertadabbur dengan alam, itu salah satu bentuk pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena semakin meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat ini bisa memberikan perubahan pada diri kita. Selama ini disebutkan nama Allah, kita selalu biasa-biasa saja.
Namun ketika kita mentadaburi ayat ini, orang beriman adalah disebutkan nama Allah, dipanggil suara azan, bergetar hati, laksanakan perintah Allah. Rasulullah menyampaikan, orang yang beriman salah satunya cirinya adalah tasdiqan bil qalbi wa iqraran bil lisan wa amalu bil arkan. Ciri-ciri orang yang beriman adalah segala sesuatu yang datang dari Allah dibenarkan dulu dalam hatinya. Setelah kita meyakini benar pada diri kita bahwasanya ini adalah dari Allah, iqraran bil lisan, ikrarkan dengan lisan kita, sampaikan kalimat hak ini kepada orang lain. Wa amalu bil arkan, lalu kemudian lakukan dengan perbuatan kita. Jika kita meyakini adalah sebuah perintah dari Allah, kalimat hak dari Allah, maka laksanakan perintah itu sesuai dengan anjuran dan tuntunan yang sudah disyariatkan di dalam Al-Quran maupun yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong hambanya yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.